Halo, Assalamualaikum anak-anak. Selamat bertemu lagi di kelas IPS. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, kali ini kita akan masuk materi bab keempat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah memahami latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kekayaan apa aja yang mendorong kedatangan bangsa Barat di Indonesia? Nah, untuk memahami faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia, mari ikuti pembahasan materi berikut ini. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini merupakan contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa Barat, yaitu rempah-rempah. Bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman. Sementara itu di Eropa dengan 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Eropa. Berdasarkan kenyataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. Yang B, motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Semboyan 3G ini merupakan motivasi bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Yang pertama gold. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Yang kedua adalah glory. Glory bermakna kejayaan bangsa. Tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Yang ketiga adalah gospel. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil produksinya. Salah satu hasil revolusi industri adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat. Revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Nah, kita perhatikan materi berikutnya ya. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Coba perhatikan peta rute kedatangan bangsa Barat ke Indonesia berikut ini. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Nah, perhatikan anak-anak. Itulah pembahasan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Selanjutnya,
Kedatangan bangsa Portugis di Maluku, ya, perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon. Nah, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Akhirnya Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio Albuquerque. Yang B, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Seorang pelaut Belanda bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyak pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan tidak sehat, maka didirikanlah VOC yang merupakan organisasi perdagangan. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both yang mendirikan pusat perdagangan VOC. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor perdagangannya. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin kepada EIC. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal C. Jan Pieter Soen Hoon membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, ya. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah berikutnya. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat.